Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah. Hari ini hari Jumat 16 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin menjawab satu pertanyaan, yaitu yang disampaikan, izin bertanya. Saya tahu bahwa di mazhab Syafi'i, kalau kita mencuri alat musik terus menghancurkannya, itu tidak termasuk dosa dan haram untuk diqisas. Alhamdulillah, kemarin saya sudah menghancurkan gitar yang ada di rumah. Cuman kebetulan saya dimarahin orang tua gara-gara belum minta izin. Terus di garasi masih ada satu piano. Dari pandangan Ustadz, apakah baiknya saya tidak hancurkan karena takut orang tua marah, atau saya hancurkan? Mohon nasihatnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya katakan yang pertama, diharamkan mencuri karena dia adalah dosa besar, dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam bagi siapa yang melakukannya dihukum had, yaitu dipotong tangan. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukannya dan sebagai siksaan bagi atau sebagai pelajaran bagi mereka, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini yang pertama. Adapun yang disebut bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i, apabila mencuri alat musik dan menghancurkannya, maka tidak ada hukum qisas atasnya. Yang dimaksud di sini adalah yaitu bukan untuk anjuran mencuri. Ingat itu baik-baik, bukan anjuran untuk mencuri. Tetapi apabila ada pencuri mencuri alat-alat musik terbukti, maka pada saat itu dia tidak dikenakan hukum had. Itu perlu diingat. Yang kedua adalah menghancurkan dan memusnahkan alat-alat musik. Maka jawabannya adalah salah satu cara kita berhadapan dengan alat-alat musik tidak bisa dijual, tidak bisa dihadiahkan, tetapi bisanya dimusnahkan. Hal ini dikatakan oleh para ulama dari mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Muhammad bin Syihabuddin Ar-Ramli di dalam kitab Al-Minhaj. Saya bacakan perkataan beliau. Beliau mengatakan, wal asnamu was sulbanu wa alatul malahi katumburin wa mithluha al-awani al-muharramah la yajibu fi ibtaliha syai'un lianna manfa'ataha muharramatun wal muharramu la yuqabalu bi syai'in ma'a wujubi ibtaliha 'alal qadiri 'alaih. Berhala-berhala, tanda-tanda salib, alat-alat yang melalaikan, yaitu musik, katumbur, seperti tumbur. Tumbur itu adalah salah satu alat yang dipetik. Ya, dia seperti
Saya contohkan saja gambarnya. Ini ada saya tadi beberapa. Nah, ini tumbur. Ya. Jadi ada beberapa alat musik dengan berbagai macam, ada yang dipetik, ya, pakai senar-senar, itu semua diharamkan. Ada lagi yang digendang, itu semua diharamkan dengan segala macam bentuknya. Ada lagi yang ditiup, seruling, saksofon, kemudian juga trompet dan semisalnya, itu semua diharamkan. Nah, ini beberapa alat musik. Dan yang semisalnya dari alat-alat yang diharamkan, maka tidak wajib saat memusnahkannya gantian apapun, jaminan apapun, karena mengambil manfaat darinya diharamkan. Dan keharaman atau sesuatu yang diharamkan tidak dibandingkan dengan sesuatu apapun. Hal ini disertai dengan kewajiban untuk memusnahkannya jika sanggup melakukannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang kedua memang berlaku dengan alat-alat musik adalah tidak ada lain kecuali dimusnahkan. Cuma kata Imam Muhammad bin Syahabuddin Ar-Ramli bahwa jika memang bisa dimanfaatkan ketika sudah dipisahkan sehingga tidak jadi alat musik lagi, sudah berbeda, dia dipisahkan dan diambil manfaatnya, maka ini juga boleh. Beliau mengatakan wal asah annaha la tukassarul kasrul fahish. Dan yang lebih benar adalah bahwa alat-alat tersebut tidak dihancurkan sebenar-benar hancur, liimkani izalati al-hay'ah al-muharramah ma'a baqa'i ba'dil maliyah, karena mungkin menghilangkan keadaan-keadaan ataupun sifat alat tersebut yang diharamkan tersebut disertai dengan tetapnya sebagian yang berharga, ya, bal tufassalu lita'uda kama qabla at-ta'lif li zawal ismiha wa hayatiha al-muharramah bidzalik. Tetapi dipisah-pisah agar kembali seperti sebelum dibuat alat musik, sehingga hilang namanya dan keadaannya yang diharamkan akan hal itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal hukumnya dihancurkan. Tetapi kalau bisa bagian-bagiannya itu diambil manfaatnya, misalkan senarnya digunakan sebagai jemuran, boleh saja, tidak mengapa. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengingkari sebuah kemungkaran tidak diperbolehkan jika mendatangkan kemungkaran bahkan yang lebih besar mungkarnya. Seperti menghancurkan gitar yang dipetik, senar-senar yang dipetik, maka mendatangkan kemungkaran, yaitu dimarahi orang tua. Dan kemarahan orang tua adalah sebuah kemungkaran terhadap anak. Maksudnya orang tua marah terhadap anak itu adalah sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh sang anak. Maka jauhi, jangan sampai orang tua kita marah terhadap kita gara-gara kelakuan kita. Oleh sebab itulah saya nasihatkan agar dipahamkan dulu hukum musik, alat-alat musik, bahwasanya dia diharamkan berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, ijma' para ulama, ya, ijma' para ulama. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar, di dalam kitab-kitab hadis. Yang mengingkari ini hanya orang-orang yang tidak tahu ataupun orang-orang yang ada semacam ingin membedakan diri dengan yang lain.
Maka saya nasihatkan untuk nasib piano yang satu, dikenalkan dulu apa itu tauhid, sehingga kita benar-benar faham bahwa manusia kita ini hamba Allah, sehingga kita wajib patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikenalkan hukum alat-alat musik, lalu dikenalkan bahaya mendengar alat-alat musik. Karena mungkin piano tersebut kan mahal harganya, maka jelas orang tua marah. Nah, baru nanti cari solusi sama-sama. Bagaimana kita bisa berlaku dengan piano tersebut. Jadi jangan asal dihancurkan. Semoga kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tetap taat tetapi penuh dengan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.